Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ada sebuah istana yang sangat mengesankan, di wilayah inti hutan Cianwood Selatan. Tidak hanya dekorasi istana ini yang mewah, sebuah pesta mewah bahkan disiapkan di tempat ini. Awalnya, tempat ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai tempat menerima murid inti dari Cloud Thunder Pavilion. Namun pada saat ini, tempat ini yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan, kini benar-benar menjadi berantakan. Para murid hutan Cianwood Selatan dan para murid Pavilion Awan Guntur kedua belah pihak saat ini saling menatap dengan sikap bermusuhan. Dan bahkan perkelahian bisa pecah kapan saja. Sebenarnya jika melihat meja yang hancur, itu ada makanan lezat yang tumpah di lantai, serta retakan yang dalam di tanah, maka orang bisa mengatakan bahwa pertempuran telah terjadi di tempat ini. Apalagi, sisi yang kalah adalah hutan Cianwood Selatan. Jika seseorang ingin bertanya mengapa itu bisa terjadi, maka seseorang harus melihat kedua pria itu. Di sisi hutan Cianwood Selatan, ada dua pria dengan kulit pucat dan aura yang lemah. Terbukti, mereka berdua telah menerima cedera serius. Salah satu dari kedua pria itu adalah Zhao Gensuo. Adapun yang lainnya, namanya adalah Kong Lianfeng. Seperti Zhao Gensuo, dia juga peringkat 9 Martial Lord, dan bisa dianggap sebagai murid puncak hutan Cianwood Selatan. Namun sayangnya, keduanya dikalahkan oleh satu orang saja. Adapun orang itu, dia adalah murid Pavilion Guntur Awan yang disebut Si Yuanhang. Si Yuanhang, sebenarnya apa niatmu dengan melakukan ini? Kami telah dengan ramah menerima kamu semua sebagai tamu. Namun bukan saja kamu tidak menghargai kami, kamu bahkan menghina kepala akademi kami, dan bahkan secara terbuka menyerang para murid hutan Cianwood Selatan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kami tidak berani melakukan apapun kepada kamu? Dengan marah para murid hutan Cianwood Selatan berteriak, itu saat mereka menunjuk Si Yuanhang. Hehehe, menghadapi teriakan marah, Si Yuanhang hanya tertawa ringan dengan jijik. Setelah itu, dia kemudian berkata, menghina ya, kamu semua sebaiknya tidak menjebak aku. Aku tidak pernah menghina kepala akademi kamu. Apa yang aku katakan hanyalah kebenaran. Siapa yang tidak tahu, bahwa murid terkuat di hutan Cianwood Selatan kamu, setiap tahunnya itu berasal dari keluarga Han. Mungkinkah kalian semua berani mengatakan, bahwa seseorang di antara kamu sudah bisa mengalahkan mereka dari keluarga Han, dan menjadi murid terkuat dari hutan Cianwood Selatan? Siapa di antara kamu yang berani mengatakan itu? Ucap Si Yuanhang. Kamu, seru Zhao Gensuo. Menuju pertanyaan Si Yuanhang, meskipun itu membuat semua orang marah, tapi mereka tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Itu karena, apa yang dikatakan Si Yuanhang adalah kebenaran, dan mereka memang lebih rendah daripada murid keluarga Han. Bukan hanya mereka saja, bahkan para murid sebelum mereka yang dikirim ke Gunung Cianwood setiap tahunnya, yang merupakan yang terkuat di antara mereka, mereka yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi murid inti di Gunung Cianwood, semuanya itu berasal dari keluarga Han. Bisa dilihat, keluarga Han memang sangat penting bagi Gunung Cianwood. Mungkinkah kalian semua tidak mengerti, betapa pentingnya keluarga Han bagi hutan Cianwood Selatanmu? Aku mengatakan bahwa hutan Cianwood Selatan yang telah mengusir keluarga Han, itu merupakan kehilangan terbesar hutan Cianwood Selatan, dan itu benar-benar kesalahan mereka. Apakah itu salah? Adapun kamu mengatakan bahwa aku telah melukai orang-orangmu, ini bahkan lebih konyol lagi. Aku hanya berbicara terus terang, dan mengatakan apa yang aku pikirkan. Namun anehnya, kedua anjing gila itu segera mulai meneriaki aku, dan bahkan mulai menyerang aku. Kalau bukan karena reaksi cepat aku mungkin sudah kehilangan hidup aku di tangan mereka. Tindakan aku ini hanya membela diri. Faktanya bahwa mereka masih hidup sekarang, itu saja aku sudah menunjukkan keringanan hukumanku. Karena kalau tidak, hanya dengan sedikit kekuatan mereka, aku akan dengan santai bisa membunuh mereka lebih dari 100 kali.
Oh dewa, betapa baiknya dan berbelas kasihnya aku ini. Aku memutuskan untuk tidak bertengkar dengan kamu semua, tetapi kamu semua benar-benar berbalik dan mencoba menjebak aku. Apakah kamu semua tidak tahu malu? Kata si Yuan Huang dengan sinis. Bukan saja dia tidak memancarkan sedikit kesalahan, dia bahkan merasa bahwa dia sudah sangat benar. Si Yuan Hang, hentikan ucapan yang menyesatkanmu itu. Jawab seseorang dari hutan Qianwood Selatan. Heh, menyesatkan katamu, jika kamu berpikir bahwa apa yang aku katakan adalah menyesatkan, maka pergi dan panggillah kepala akademi kami, dan juga kepala akademi kamu. Mintalah para senior itu untuk menentukannya, apakah yang aku katakan adalah menyesatkan atau tidak. Bagaimana menurutmu? Ucap si Yuan Hang sambil menyeringai. Betul sekali. Jika kamu semua ingin bernalar, apa yang kamu katakan tidak berarti apa-apa. Sebaiknya pergi dan temukan saja para senior. Mintalah mereka datang, dan menilai apa yang benar dan salah. Pada saat ini, para murid lain dari Cloud Thunder Pavilion juga berbicara. Kamu, mendengar kata-kata itu, orang-orang dari hutan Qianwood Selatan menjadi lebih marah. Itu sudah jelas bahwa orang-orang dari Paviliun Awan Guntur juga tahu, bahwa mereka tidak berani menemukan Lord Headmaster mereka sendiri. Karena jika mereka melakukannya, itu tidak hanya berarti kehilangan wajah mereka, itu juga akan kehilangan wajah Lord Headmaster mereka. Dengan demikian, mereka tidak melakukan hal seperti itu. Tidak peduli apa, orang yang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu adalah kalian semua. Orang-orang yang melukai orang lain adalah kalian semua. Bagaimanapun juga, kita berada dalam aliansi. Maka dari itu, kami tidak akan repot-repot bertengkar dengan kalian semua. Selama si Yuan Hang mengakui kesalahannya kepada dua saudara lelaki junior aku, kami akan berpura-pura bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Seorang pria berusia hampir 30 tahun dan memiliki penampilan yang tenang, dia segera muncul dari sisi hutan Qianwood Selatan. Kakak senior ini, apa yang kamu katakan itu sangat benar. Kami berdua ini bersekutu. Namun, terus terang saja ya, martabat seseorang harus diupayakan dengan kekuatan. Kamu semua ingin kita mengaku salah, maka kamu jangan berharap. Selama seseorang bisa mengalahkan aku tidak hanya akan mengakui kesalahan aku, bahkan jika kamu ingin aku berlutut dan mengakui kesalahan aku juga akan senang melakukannya. Satu-satunya hal yang aku takuti adalah, tidak ada di antara kamu yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ucap si Yuan Hang dengan dingin sambil tersenyum. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia bahkan dengan sengaja melemparkan pandangannya pada murid-murid luar biasa dari hutan Qianwood Selatan. Ketika dia melihat ekspresi orang-orang hutan Qianwood Selatan yang semakin buruk, senyum di wajahnya semakin melebar. Sungguh pidato yang hebat tentang berjuang dengan kekuatan seseorang, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, sebuah suara seperi ledakan tiba-tiba saja terdengar. Pada saat yang sama, tiga sosok terbang dari pintu masuk. Dan kemudian, mereka bertiga pun mendarat di depan semua orang. Chu Feng, seru orang-orang di pihak Chu Feng. Ketika mereka melihat pria dari kelompok tiga orang itu, semua orang dari hutan Qianwood Selatan menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Zhao Gensuo yang telah berkonflik dengan Chu Feng di masa lalu, dia memiliki tatapan kegembiraan seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Yo, di sini aku bertanya-tanya, mengapa kedua wanita cantik itu pergi? Jadi ternyata, mereka benar-benar pergi untuk meminta bala bantuan, ucap si Yuan Hang. Ketika dia melihat Chu Feng, senyum puas si Yuan Hang di wajahnya berubah menjadi salah satu penghinaan. Tatapan yang dia berikan ke arah Chu Feng, itu dipenuhi dengan rasa jijik. Sebelumnya kamu telah mengatakan, bahwa selama seseorang bisa mengalahkanmu, itu akan baik-baik saja bahkan jika kamu mengakui kesalahanmu sambil berlutut. Chu Feng berjalan ke si Yuan Hang, dan dengan tenang bertanya. Betul sekali, aku memang mengatakan kata-kata itu. Namun, itu bukan berarti aku memandang rendah kamu. Tetapi dengan kultivasi kamu yang hanya dari peringkat 9 Martial Lord, lebih baik kamu jangan pernah bermimpi untuk mengalahkan aku.
Jangankan melawan balik, bahkan jika aku tidak melawan balik dan berdiri di sini agar kamu bisa memukul aku 10 kali, kamu bahkan tidak akan dapat melukai aku sedikit pun. Kata si Yuan Hang dengan sangat percaya diri. Hehehe, bisa mengalahkanmu atau tidak, itu adalah masalahku. Namun untuk berani menerima tantangan aku atau tidak, itulah masalah kamu. Chu Feng menjawab dengan senyuman ringan. Aku tidak berani, apakah kamu menyiratkan bahwa aku takut kepada kamu? Datanglah. Jika kamu punya nyali, maka cobalah. Namun sebelum itu, mari kita bicara tentang konsekuensinya terlebih dahulu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan aku dan aku malah mengalahkan kamu, maka kamu harus berlutut sambil memohon pengampunan dan mengatakan bahwa hutan Cianwood Selatan kamu lebih rendah daripada Cloud Thunder Pavilion kami, ucap si Yuan Hang sambil berteriak dengan keras. Kamu sedang mencari mati. Mendengar kata-kata itu, para murid hutan Cianwood Selatan benar-benar marah. Karena terlepas dari seberapa kuat si Yuan Hang dan mereka, Pavilion Awan Guntur sama sekali bukan kekuatan yang setara dengan hutan Cianwood Selatan. Mereka mampu mentolerir si Yuan Hang dan juga mempermalukan mereka, namun ketika datang ke hutan Cianwood Selatan dan melakukan penghinaan, maka tidak satu pun dari mereka yang bisa mentolerir itu. Berhenti. Namun, sebelum mereka bisa menyerang si Yuan Hang, Chu Feng berteriak dengan keras. Teriakannya ini seketika saja menenangkan semua orang dari hutan Cianwood Selatan. Si Yuan Hang dan murid-murid lainnya dari Cloud Thunder Pavilion, mereka juga terkejut dengan tindakan Chu Feng. Untuk dapat menenangkan semua orang dengan satu kata, ini berarti bahwa Chu Feng memang luar biasa. Paling tidak, dia adalah seseorang dengan banyak status di dalam hutan Cianwood Selatan. Namun, mereka sangat percaya diri dengan si Yuan Hang. Dengan demikian, mereka tidak khawatir dan hanya duduk di sana sambil menunggu Chu Feng dihinakan. Aku menyetujui permintaanmu. Namun, aku juga punya permintaan. Jika aku bisa mengalahkan kamu, maka kamu tidak hanya dituntut untuk berlutut, tapi kamu semua diharuskan untuk berlutut juga. Selain itu, tidak hanya kamu diminta untuk mengakui kesalahan kamu, kamu semua harus mengakui kesalahan kamu saat disunut. Kata Chu Feng sambil memandang si Yuan Hang. Hahaha, menarik, sangat menarik. Namun, setelah mendengar permintaan Chu Feng, si Yuan Hang tiba-tiba tertawa keras. Bukan hanya dia saja, pada saat ini bahkan ke-35 murid dari Cloud Thunder Pavilion tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka membanjiri aula istana. Tawa mereka dipenuhi dengan kebiadaban dan ejekan, dan seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuatmu seyakin ini, tapi aku akan menyetujui permintaanmu. Karena aku benar-benar ingin melihatnya, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika kamu berlutut di hadapanku, dan mengatakan hutan Cianwood Selatanmu lebih rendah daripada Cloud Thunder Pavilion kami. Ucap si Yuan Hang sebelum menyipitkan matanya. Ekspresinya adalah ekspresi yang menimbulkan ketidaksenangan. Menjelang kata-katanya, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Lalu dengan tenang dia pun bertanya, bisakah kita mulai sekarang? Ucap Chu Feng. Tentu saja, kita bisa segera memulainya, balas si Yuan Hang. Saat si Yuan Hang mengatakan kata-kata itu, dia melambaikan tangannya pada orang-orang dari Cloud Thunder Pavilion. Melihat ini, orang-orang dari Pavilion Awan Guntur memahami niatnya, dan semuanya pun menjauh dari si Yuan Hang. Selain itu, tatapan mereka saat melihat ke arah Chu Feng, itu dipenuhi dengan rasa simpati. Mereka semua tahu, bahwa si Yuan Hang berencana meluangkan waktu untuk memberikan Chu Feng ini pelajaran. Murid hutan Cianwood Selatan ini dengan nama Chu Feng, dia akan menemui bencana. Datanglah. Dengan seberapa percaya dirinya kamu, biarkan aku melihat apakah kamu membual atau benar-benar memiliki kekuatan itu, ucap si Yuan Hang. Melihat semua orang telah bergerak mundur, si Yuan Hang dengan percaya diri mengaitkan jarinya ke Chu Feng. Tatapannya juga dipenuh dengan rasa jijik dan penghinaan. Wush! Tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, sosok Chu Feng segera bergerak. Gerakan Chu Feng bahkan menyebabkan seluruh aula istana bergetar. Seperti hantu, Chu Feng dengan cepat menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Si Yuanhang. Selain itu, kepalan Chu Feng saat ini membawa suara angin yang bersiul, dan juga kekuatan yang panik saat menabrak perut Si Yuanhang. "Ini," seru Si Yuanhang dengan terkejut. Bahkan Si Yuanhang sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ketakutan segera menggeser kepercayaan dirinya, yang sebelumnya memenuhi wajahnya. Dia tidak berani menjadi ceroboh lagi, dan buru-buru mengumpulkan semua kekuatannya untuk mencoba menghindari serangan Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak memberinya kesempatan ini. Suara tinjunya segera meledak. Kepalan tangannya juga telah tiba. Tinjunya itu dengan kejam menabrak tubuh Si Yuanhang. Dengan suara ledakan teredam, Si Yuanhang terhempas dengan eksplosif seperti bola meriam. Pada akhirnya, dia dengan garang menabrak dinding aula istana. Bang! Semuanya terjadi terlalu cepat, dan bahkan tidak ada yang siap. Pada saat semua orang berhasil bereaksi, kemenangan sudah dapat ditentukan. Si Yuanhang tidak lagi berada di tempat sebelumnya. Seluruh tubuhnya menabrak dinding, yang sekarang penuh dengan retakan. Dan seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari perutnya, dan juga dari sudut mulutnya. Dia tampak seperti orang mati. Adapun Chu Feng, dia berdiri di tempat Si Yuanhang sebelumnya berdiri. Bahkan tidak ada sedikit pun darah di pakaiannya. Dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Namun, ekspresi tenang semacam itu menimbulkan ketakutan bagi semua orang yang hadir. Pada saat ini, seluruh aula istana menjadi hening tanpa suara. Semua orang benar-benar dibuat tercengang. Mereka tampak tercengang, tetapi mereka benar-benar ketakutan. Selain Chu Feng yang memiliki ekspresi tenang, semua orang di aula istana semuanya tercengang. Melihat Si Yuanhang yang berlumuran darah serta dalam kondisi yang sangat menyesal, pola pikir semua orang pun mulai terbalik seperti laut dan sungai. Seolah-olah 10.000 serangan guntur bergemuruh di otak mereka, dan tak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang. Jangan menyebutkan murid Cloud Thunder Pavilion yang telah memandang rendah Chu Feng di masa lalu, bahkan murid-murid Southern Qianwood Forest yang memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Chu Feng, mereka juga dibuat tertegun. Mereka telah mendengar tentang Chu Feng yang sangat kuat, dan sebelumnya mereka juga mengalami kekuatannya untuk diri mereka sendiri. Namun, setelah melihat kekuatan Chu Feng yang kuat lagi hari ini, mereka tidak bisa untuk tidak terkejut. Itu karena, Si Yuanhang ini bukanlah Zhao Gensuo. Meskipun mereka semua peringkat 9 Martial Lord, tapi Zhao Gensuo tidak dapat menahan serangan tunggal dari Si Yuanhang. Itu bahkan ketika dia bergandengan tangan dengan Kong Lianfeng. Dengan demikian, mereka tahu bahwa Si Yuanhang adalah seorang jenius sejati, itu dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun, bahkan Si Yuanhang yang sangat kuat saja, dia tidak dapat menahan satu kepalan pun dari Chu Feng. Ini menunjukkan betapa kuatnya Chu Feng ini, dan itu memungkinkan mereka untuk menyadari sendiri betapa besar kesenjangan antara mereka dan Chu Feng. "Kamu benar-benar keparat," teriak Si Yuanhang. Tepat pada saat semua orang terpana dengan kekuatan Chu Feng, Si Yuanhang benar-benar mengeluarkan teriakan marah. Pada saat yang sama, badai yang bisa dilihat seseorang dengan mata telanjangnya, itu segera menyelimuti tubuhnya. Itu adalah auranya yang sangat kuat. Ketika mereka merasakan aura yang kuat ini, mayoritas ekspresi para murid hutan Qianwood Selatan mulai berubah. Itu karena, aura itu mengandung kekuatan bela diri tingkat raja. Pada saat ini, Si Yuanhang ini tidak lagi memiliki kultivasi peringkat 9 dewa bela diri. Rapi sebaliknya, dia adalah peringkat 1 Martial King. Hualalala. Mengikuti jatuhnya sejumlah besar batu yang dihancurkan, tubuh Si Yuanhang perlahan-lahan muncul dari dinding. Dia sepertinya telah melupakan rasa sakit tubuhnya. Wajahnya dipenuhi amarah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wow, jadi kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kamu jelas-jelas Martial King peringkat 1, namun kamu menyembunyikannya untuk menjadi Martial Lord peringkat 9. Apakah kamu mencoba untuk berpura-pura kalau kekuatan pertempuran kamu itu tinggi, atau mungkin apakah kamu mencoba untuk membuktikan kalau kamu adalah seorang idiot? Ucap Chu Feng dengan nada mengejek,
itu ketika dia memandang si Yuan Hang. Apa dia sebenarnya Martial King peringkat 1? Tidak heran jika dia sekuat itu. Jadi dia sebenarnya sengaja berpura-pura menjadi Lord Martial peringkat 9 sebelumnya, sehingga dia bisa mempermalukan kita. Benar-benar menjijikkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, para murid hutan Cianwood Selatan tiba-tiba menyadari hal itu. Satu demi satu mereka menjadi sangat marah, sehingga mereka mulai mengertakkan gigi mereka. Bajingan, kamu benar-benar telah menghina aku. Hari ini aku akan mengubahmu menjadi idiot, teriak si Yuan Hang. Si Yuan Hang yang sudah sangat marah pun memulai pertarungan lagi. Setelah melihat bahwa Chu Feng berani menghinanya, amarahnya menjadi meledak-ledak. Dia tidak mau repot-repot menggunakan keterampilan martialnya. Namun sebaliknya, tubuhnya seketika saja menekuk, dan tiba-tiba dia menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah di dekat Chu Feng. Selain itu, tinjunya yang besar yang diisi dengan kekuatan bela diri tingkat raja, sambil membawanya dengan angin kencang, itu menabrak dengan kejam ke wajah Chu Feng. Dia berencana untuk memberi Chu Feng rasa sakit yang dia alami. Namun, ia juga berencana untuk menempatkan Chu Feng dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Dengan demikian, sasarannya adalah wajah Chu Feng. Bang! Akan tetapi, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat kepalan si Yuan Hang hendak mendarat di wajah Chu Feng, telapak tangan Chu Feng seperti dinding besi, dan dengan erat menggenggam kepalan tangan si Yuan Hang. Setelah itu, lengan Chu Feng segera berputar. Setelah itu, suara krek pun segera terdengar. Lengan si Yuan Hang dipelinti secara paksa oleh Chu Feng. Tulang yang tertutup darah itu bahkan muncul dari lengannya. Menjerit, rasa sakit yang tiba-tiba dari patah tulangnya, itu tidak hanya menangkap si Yuan Hang yang lengah, dan itu bahkan menyebabkan dia menjerit kesakitan. Namun, tidak pernah dalam 1000 kehidupannya untuk membayangkan, bahwa ini hanyalah permulaan. Setelah memelintir salah satu lengannya, Chu Feng mengangkat kakinya, dan menendang si Yuan Hang ke tanah. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya, dan seperti bilah yang tajam, dengan suara cerot, dia menusukkannya ke arah dantian si Yuan Hang. Jangan! Teriak si Yuan Hang. Merasa bahwa dantiannya akan ditusuk, si Yuan Hang mulai berteriak dengan panik. Maka secara tidak sadar, dia pun berteriak jangan. Selain itu, nada yang dia gunakan adalah nada memohon. Namun sayangnya, Chu Feng ini bukanlah orang yang lunak. Bukan saja dia tidak memperlambat kecepatan menusuknya, dia malah meningkatkannya. Setelah semburan darah, jeritan nyaring dan menyedihkan segera terdengar. Dantian si Yuan Hang itu telah sepenuhnya ditembus oleh Chu Feng. Kakak senior si, saudara junior si, teriak teman-temannya. Dantian si Yuan Hang tertusuk di depan mata mereka. Kekuatan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun, itu dalam sekejap dengan cepatnya keluar dari dantiannya. Seketika, aura si Yuan Hang mulai menurun dengan drastis. Melihat itu, para murid dari Cloud Thunder Pavilion mulai panik. Satu demi satu mereka memancarkan aura kuat mereka, dan menunjukkan keterampilan bela diri yang luar biasa untuk dibebankan ke arah Chu Feng. Bagaimana mungkin, murid-murid dari Cloud Thunder Pavilion ini sebenarnya sekuat ini? Ucap murid-murid dari hutan Cianwood Selatan. Merasakan aura yang dipancarkan oleh 34 murid yang tersisa dari para pengikut Cloud Thunder Pavilion, para murid dari hutan Cianwood Selatan bahkan lebih terkejut lagi. Itu karena, 34 murid Cloud Thunder Pavilion ini, 3 diantara sebenarnya berada di peringkat 1 Martial Kings, dan 31 orang berada di peringkat 9 Martial Lord. Menambahkan si Yuan Hang yang telah lumpuh, maka ada total 4 peringkat 1 Martial Kings. Barisan semacam ini, itu berkali-kali lebih kuat daripada hutan Cianwood Selatan. Bahkan jika keluarga Han tidak diusir, mereka masih tidak mampu membandingkan dengan para murid Cloud Thunder Pavilion ini. Dengan kekuatan kelompok murid Cloud Thunder Pavilion ini, kemungkinannya tidak ada seorang pun di antara kekuatan kelas 2 yang bisa mengalahkan mereka. Hanya kekuatan tingkat pertama dari 3 murid hutan Cianwood lainnya saja, yang dapat menekan Cloud Thunder Pavilion. Namun, meskipun ini masalahnya, Chu Feng masih tidak memiliki sedikit pun rasa takut.
Justru sebaliknya, ekspresinya berubah dingin dan tiba-tiba berteriak. Siapapun yang ingin kultivasinya lumpuh, maka silahkan maju, teriak Chu Feng. Wush! Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, seluruh aula istana meledak dan bergetar. Para murid Cloud Thunder Pavilion yang sebelumnya agresif dan berencana untuk menyerang Chu Feng, bahkan dalam sepersekian detik, mereka semua dibuat ketakutan. Mereka semua berhenti, dan tidak berani mengambil satu langkah ke depan. Beberapa di antara mereka bahkan mempertahankan gerakan canggung, dan mencoba menyerang Chu Feng. Namun meski begitu, di semua mata mereka ada ekspresi ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan. Itu karena, suara teriakan Chu Feng dengan tidak hanya berisi kekuatan menindas yang kuat, namun juga mengandung niat membunuh yang dingin. Niat membunuh semacam itu terlalu menakutkan. Itu bahkan sangat menakutkan dan tak terlukiskan. Singkatnya, niat membunuh itu menyebabkan mereka meringkuk ketakutan. Dibanjiri rasa takut, mereka pun tidak berani melawan Chu Feng. Terutama setelah melihat si Yuan Hang yang berada di tanah dengan dantiannya yang tertusuk, serta kultivasinya dengan cepat merosot tajam, dan jika mengingat tentang metode cepat yang mengalahkan Chu Feng dengan si Yuan Hang, maka mereka tidak mampu untuk tidak menjadi takut. Mereka sudah menyadari bahwa, bahkan jika mereka ingin bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan mampu menyaingi Chu Feng. Kemudian, setelah memikirkan metode kejam Chu Feng yang bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya, mereka menyadari bahwa jika mereka berani menentang Chu Feng, maka mereka akan benar-benar berakhir seperti si Yuan Hang. Pada saat ini, mereka benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal bahwa mereka telah menghina para murid hutan Cianwood Selatan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa iblis seperti itu bersembunyi di hutan Cianwood Selatan, bahkan jika seseorang memberi mereka 100 saraf, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Penyesalan. Mereka benar-benar sangat menyesal, sehingga usus mereka berubah menjadi hijau. Namun sayangnya, itu sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saudara junior, bagaimanapun juga kita masih bersekutu satu sama lain. Bahkan jika saudara junior si menyinggung kamu sebelumnya dan salah, kamu seharusnya tidak melumpuhkan kultivasinya. Apakah kamu tahu, harga seperti apa yang telah ia bayarkan untuk mengolah kultivasinya hingga sampai saat ini? Apakah kamu tahu, berapa banyak sumber daya yang dimiliki Cloud Thunder Pavilion kami untuk menumbuhkan seorang jenius seperti dia? Apa yang telah kamu lakukan ini, itu tidak hanya mencekik murid yang sangat baik dari Cloud Thunder Pavilion kami. Tetapi kamu juga mencekik sekutu yang luar biasa dari hutan Cianwood Selatan kamu. Melihat bahwa menggunakan kekuatan tidak perlu dipertanyakan lagi, maka para murid dari Cloud Thunder Pavilion mulai bergeser ke pertempuran kata-kata. Selain itu, mereka mengirim seorang wanita cantik dengan aura luar biasa untuk mengkritik Chu Feng. Jika kamu semua tidak ingin kultivasi kamu lumpuh, berlututlah dengan segera, teriak Chu Feng. Siapa yang akan menyangka, bahwa Chu Feng benar-benar mengabaikan wanita itu. Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangan dinginnya pada mereka semua, dan meneriakkan perintah yang keras sekali lagi. Suara ini bahkan lebih keras dan lebih jelas daripada suara dari sebelumnya, dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Diteriaki dengan suara yang keras ini, orang-orang dari Cloud Thunder Pavilion yang awalnya berencana untuk berunding dengan Chu Feng, seketika saja mereka benar-benar ketakutan. Tidak hanya mereka tidak berani berbicara lagi, mereka juga berlutut di lantai. Itu karena mereka merasa bahwa, jika mereka berani menentang Chu Feng lagi, maka mereka kemungkinannya tidak hanya memiliki kultivasi mereka hanya lumpuh, mereka bahkan mungkin saja akan bertemu dengan malapetaka kematian. Ini, melihat para murid pavilion awan guntur yang dipenuhi dengan kebanggaan sebelumnya, dan sekarang mereka berlutut di tanah dengan ketakutan yang tertulis di seluruh wajah mereka, para murid hutan Cianwood Selatan merasakan ini sebagai pemandangan yang tak terduga. Ketika mereka melihat ke Chu Feng lagi, mereka tidak dapat menahan diri dari ekspresi penghormatan di wajah mereka. Itu karena, orang yang menyebabkan semua situasi ini berubah adalah Chu Feng. Pada saat ini, mereka tampaknya menyadari,
Mengapa Kepala Akademi Sikong akan menganggap Chu Feng ini begitu spesial, dan bahkan menentukan kalau Chu Feng menjadi harapan hutan Cianwood Selatan mereka? Itu karena, Chu Feng benar-benar memiliki potensi besar. Bahkan bisa dikatakan juga, bahwa ia memiliki kemampuan ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.